untuk tatap muka ya sesuai dengan apa yang sudah disepakati dan disampaikan kepada seluruh kepala sekolah. Artinya sekolah harus mempersiapkan prokes kesehatan, terus harus memastikan sudah ada izin dari orang tua. Setelah ini sekolah harus mengecek persiapan checklist yang sudah diberikan oleh tim gugus COVID dan kita sudah menyampaikan apakah sudah terpenuhi atau belum. Ketika semuanya sudah lengkap, sekolah mengajukan permohonan untuk diterbitkan izin melalui Dinas Pendidikan Kota. Nanti dinas akan mengajukan kepada tim gugus COVID. Semuanya harus diketahui oleh komite dan pengawas pembina, karena semua kondisi real di lapangan yang tahu persis apakah prokesnya terpenuhi, apakah untuk sarprasnya juga terpenuhi, artinya jarak ya meja tempat duduk sudah terpenuhi, termasuk juga jadwal masuk harus diatur karena tidak adanya kerumunan anak-anak, sehingga semuanya memang betul-betul tertata sebelum masuk dan sesudah anak-anak mau pulang gitu kan, sesudah jam belajar. Begitu juga untuk sekolah-sekolah yang belum mendapatkan izin, ya kita berharap jangan dulu melakukan tatap muka, karena ini nanti akan menjadikan resiko ketika terjadi apa-apa. Ya, harapan kita memang tidak terjadi, tapi tentunya semuanya harus terpenuhi ya, baru mereka melakukan tatap muka. Jika ada yang anak-anak yang mau melihat suasana kelas, mau lihat jam belajar, ya silakan datang, tapi tidak untuk belajar tatap muka. Sejauh ini Bun kira-kira udah berapa persen yang ya memang sangat kecil sekali persentase yang sudah masuk, ya sudah hanya beberapa sekolah. Ya mudah-mudahan hari ini juga dari pengawas pembina, dari Kasih SD SMP juga sudah menerima usulan dari sekolah-sekolah. Ya artinya kita memberikan waktu semakin cepat usulan dari sekolah, insya Allah semakin cepat juga untuk surat izin dari tim gugus COVID, karena tim gugus COVID mereka tidak terjun langsung melihat kondisi real, tapi semua kepastian dari persyaratan yang dipenuhi tentu sudah dilakukan dan sudah dibuktikan. Untuk surat izin orang tua itu sekolah harus menyimpannya, ini yang sangat penting gitu. Bagi orang tua yang belum mau anak-anak tatap muka, tetap diberikan pelayanan. Artinya sekolah harus siap daring dan tatap muka. Jadi jangan sampai nantinya ketika tatap muka dilakukan, anak-anak yang masih belajar di rumah tidak mendapatkan pembelajaran seperti yang diinginkan oleh orang tua. Artinya ini jangan sampai terjadi kepada seluruh sekolah, baik tingkat itu juga PAUD juga sudah ada mengusulkan izin. Ya artinya 2 versi ini harus terpenuhi gitu. Jangan sampai ini juga menjadi dilema untuk sekolah dan kita semua. Ya itu harapan kita, walaupun daring dan luringnya, sekolah juga harus mempersiapkan. Jangan sampai ini ketika tatap muka ini terabaikan, jangan. Ini yang akan menjadi persoalan besar untuk kita semua. Ya harapan kita kepada orang tua, kepada anak-anak, ketika nanti tatap muka dilakukan, ya yang pertama harus dijaga kesehatan anak-anak. Ketika anak-anak memang kurang sehat, ya kita berharap kepada orang tua jangan anak-anak disuruh datang ke sekolah, ya diizinkan untuk ke sekolah. Dan begitu juga sebelum berangkat dipastikan dulu ya maskernya, ya tisunya yang harus dibawa oleh anak-anak, ya bekal sarapannya ini juga kami ingat minum kepada orang tua, ya itu harus dibekali untuk anak-anak. Ya begitu juga kepada
guru di sekolah dipastikan betul anak-anak terjaga dengan baik, jangan sampai ada yang lengah, anak sudah di kelas, gurunya juga belum belum berada di kelas. Ini juga nanti anak-anak akan bermain sesama mereka, jadi ini akan memicu juga kondisi yang tidak kita inginkan. Jadi di sekolah juga demikian, begitu masuk anak-anak cuci tangan, memang semuanya harus diarahkan, dan semua peralatan baik itu cuci tangan, tempat sampahnya, tisunya harus disiapkan oleh sekolah gitu. Begitu juga anak-anak yang kelupaan pakai masker, sekolah harus mempersiapkan masker anak-anak. Begitu juga jam anak-anak makan, ini harus ditungguin oleh guru ya, apalagi anak SD ya, harus ditunggukan, harus di jam pelajaran mungkin disepakati jam makannya jam berapa, karena ini juga akan berpengaruh nanti ke warawiri anak-anak. Harus ada guru yang memandu doa, memandu juga mereka makan. Nah, tentunya kepada kepala sekolah ketika ya segala sesuatu kita tidak ada yang menginginkan terjadi, tapi toh ketika terjadi ya tentunya kita harus bertindak, ya sekolah harus ya tidak melakukan tatap muka. Jadi artinya mulai kembali kepada daring ketika ada yang terpapar gitu kan. Ya artinya ya jangan sampai adanya klaster-klaster baru. Harapan kita, mari kita semua ya kita jaga, terutama kepala sekolah saling mengingatkan guru mengingatkan orang tua dan siswa. Setelah melalui proses gitu kan, pemerintah Kota Bengkulu menanggapi permintaan atau animo masyarakat tentang keinginan melaksanakan pembelajaran tatap muka, yang selama ini pembelajaran tersebut dilaksanakan hampir 1 tahun pelajaran gitu kan secara daring atau PJJ. Maka kita sampai kepada persiapan pembelajaran tatap muka tersebut. Insya Allah dalam waktu dekat, kalaupun minggu ini mungkin ada beberapa sekolah yang sudah melaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari gugus tugas COVID-19 gitu kan. Yang paling tidak minggu depan lebih dari 50% sekolah SD, SMP dan juga TK PAUD di Kota Bengkulu ini kita harapkan sudah merealisasikan pembelajaran tatap muka tersebut kepada siswa yang orang tuanya menyetujui pembelajaran tersebut dilaksanakan secara tatap muka gitu kan. Artinya yang orang tuanya masih ragu, masih keberatan gitu kan melaksanakan pembelajaran tatap muka tersebut, tetap boleh mengikuti pembelajaran secara daring gitu. Nah, harapan kita gitu kan kepada orang tua, wali siswa, teman-teman guru di sekolah gitu kan, dan kepada anak didik kita juga di sekolah gitu kan, perlu dipahami bahwa pembelajaran tatap muka yang mau kita laksanakan ini adalah terjadi pada situasi yang ya katakanlah tidak normal. Tidak normal itu terjadi karena ada sikon di daerah kita, bahkan di negara kita dan juga dunia gitu kan, wabah pandemi COVID-19 yang boleh dikatakan mengancam ya kehidupan gitu, bahkan merubah kebiasaan atau mengakibatkan dampak sosial yang memang sudah luar biasa gitu. Nah, yang perlu dipahami gitu kan bersama-sama itu adalah bahaya pandemi itu sendiri gitu. Artinya jangan sampai nanti pembelajaran tatap muka kita laksanakan malah justru sekolah, anak didik kita di sekolah itu adalah yang menjadi klaster baru dari wabah virus tersebut gitu kan. Makanya tetap melaksanakan protokol kesehatan
yang memang ketat gitu kan. Jadi anak-anak dipastikan bahwa melakukan pembelajaran tatap muka itu dengan mengikuti aturan prokes tersebut. Dan terus sarana prasarana yang mendukung untuk terjadinya protap itu terlaksana, ya dipastikan di sekolah itu harus tersedia. Misalnya tempat cuci tangan, adanya termogan, hand sanitizer, dan segala macam yang terus yang penting itu adalah pemahaman tadi gitu. Jadi kalau sama-sama sudah memahami, menyadari bahwa kita tidak boleh berinteraksi terlalu dekat, artinya harus ada jarak gitu kan, terus memakai masker yang memang tidak boleh lepas selama ada interaksi pembelajaran tersebut gitu kan, mudah-mudahan kita terhindar dari wabah pandemi tersebut. Sebenarnya kita persiapan kita berikan ke sekolah 1 minggu kemarin gitu. Bagi sekolah yang sudah siap dalam artian terakhir mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas COVID gitu kan, maka sekolah tersebut boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka tersebut gitu. Nah, cuman mungkin akan tetapi sekolah mungkin sarana prasarannya sudah siap, jadi fokus ke persiapan sarana prasarana yang mendukung prokes gitu kan. Nah, untuk mengurus rekomendasi dari gugus tugas COVID itu, karena gugus tugas COVID juga minta, karena ada dinas pendidikan yang memang ada dinas sektor di pendidikan gitu kan, jadi yang lebih tahu karakteristik dan persiapan sekolah itu seperti apa gitu kan. Jadi surat permohonan rekomendasi itu juga disampaikan dulu ke dinas pendidikan gitu kan. Dinas pendidikan menyampaikan ke Satgas gugus tugas dengan ada semacam diskusi dan pembedahan gitu kan tentang persiapan sekolah yang mengusulkan tersebut, sehingga disimpulkan ini diberi rekomendasi atau mungkin tidak diberi rekomendasi. Nah, untuk ke situ itu mungkin karena masih fokus ke tadi persiapan sarana prasarananya, mungkin minggu ini ada beberapa sekolah, tapi paling tidak minggu depan lebih dari setengah sekolah yang ada di Kota Bengkulu ini sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka tersebut. Oke, Pak, terima kasih. Untuk sekolah-sekolah di Kota Bengkulu, kita semua lagi dalam persiapan tatap muka. Nah, jadi walaupun edaran Pak Wali Kota sudah mengizinkan untuk tatap muka, namun sekolah-sekolah itu tidak serta-merta tatap muka, tapi tergantung dengan sekolah masing-masing dalam rangka mempersiapkan protokol kesehatan. Maka kantin sekolah saat ini belum dibuka, ya. Belum, Pak, ya? Masih belum dibuka. Anak-anak disarankan nanti setelah sekolah tatap muka, dengan waktu yang singkat itu anak membawa air minum sendiri, bawa bekal cemilan sendiri kan. Karena nanti sebelum jam 12 anak-anak sudah pulang, paling lambat jam 12 ya. Sama, kelas 9 juga sama, kelas 7, 8, 9 juga sama seperti itu. Karena kita tetap melaksanakan pembelajaran ya dengan melakukan tatap muka dan juga melakukan daring. Jadi tidak sepenuhnya tatap muka. Nah, daring juga tetap berjalan karena waktu yang di sekolah itu cukup terbatas, berbeda dengan kondisi normal. Kalau untuk SMP insya Allah ya udah di atas 80% lah dia 80% sudah. siap, Pak, ya? Nah, siap. Mulai sekolah itu tergantung dengan kapan kita diberi rekom oleh tim gugus COVID kota. Nah, kalau memungkinkan mungkin insya Allah di minggu depan sudah memulai.